Kami lagi mengikuti Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi untuk meninjau pos perbatasan. Ini hebatnya merakyatnya Bupati Gusnan ini, dia tidak menggunakan patwal, cukup ajudan aja di situ, sopir dan ajudan. Artinya dia sangat yakin bahwa Bengkulu Selatan itu aman. Ini jangan sampai seperti daerah lain itu di kota saja harus pakai patwal. Ini yang tidak pasnya. Jadi saya ngelihat itu sangat percaya diri dan daerah ini sangat aman. Tidak perlu pakai forrider, ya. Tidak perlu pakai forrider, nggak perlu pakai pengawal yang berlebihan. Padahal daerah ini di luar kota Bengkulu. Jadi kalau kita lihat ada kepala daerah ya di kota-kota pakai forrider, apa takut apa kali ya? Ini bagian pula lebih aman, operasional jadi lebih murah. Makanya saya salut sama teman saya ini, Pak Gusnan Mulyadi ini. Nah itu nggak usah berlebih-lebihan. Jadi dengan tidak menggunakan forrider, menghemat keuangan operasional mobil dinas. Ini saya ikutin aja ini. Jadi inilah Pak Gusnan dengan apa adanya menjadi Bupati Bengkulu Selatan. Itu mungkin takdirnya ya, akhirnya dari pertama kala, yang kedua menjadi wakil, ada menjadi bupati juga. Oke Boska, ikuti saja perjalanan kami bersama Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi. Berada di perbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan yang arah ke Lunga. Nah, ini kita lihat aja nih apa yang dipersiapkan di posko perbatasannya. Kita aja. Kondisinya kawan-kawan kampus ini perbatasan. Ini kawan-kawan Olari, ini senior nih. Gantian ini Pak. Iya. Kalau kau udah suruh tes seluruh posko di perbatasan. 10 tahun yang lalu jadi ketua ORI daerah. Oh iya. Lepas barat, wah. Bengkulu Selatan ini, Bersih Bupati inilah 1,5 bulan kan Pak, tidak mulai setahun. Harus gitu. Dan akhirnya aktif. Terasa manfaatnya Pak. Iya. Kan ini semasa itu Pak. Sekarang kalau tidak physical distancing, itu yang paling penting. Pakai masker, jaga kerumunan. Kalau itu nggak ditepatkan, mungkin kita naik corona itu cepatnya. Iya. Cuma saya terus terang aja, saya ngeliatnya memang karena situasi kampanye, jadi Bengkulu saya berkali-kali negur juga. Malah kalau bagi-bagi beras segala macam itu menimbulkan kerumunan lagi. Ini bahaya. Jadi sangat berbahaya. Jadi kadang-kadang mereka lebih senang bagi beras daripada penanganan, pencegahan. Makanya saya sempat bilang, pencegahan ini kadang-kadang dilupakan karena ingin mencari popularitas. Sampai saya bilang, untuk apa pilkada? Kalau nanti udah pilkada kita lah mati semua sudah ini kena virus corona. Benar Bu ya? Ya harus ini dulu. Nantilah soal pilkada, soal apa, yang penting kita sehat dulu, kita selamat dulu. Nomor 2. Iya. Sampai saya bilang gitu, untuk apa kalau kita udah mati semua saya bilang gitu. Di sini kalau yang lewat yang pakai masker, kamu kasihkan masker. Iya, harus maskernya. Ini kan artinya kan ketika mereka lewat, karena itu lah mungkin di provinsi Bengkulu ya, mungkin paling aktif untuk Selatan. Iya, makanya saya begitu sini. Aku rasa bukan muji-muji. Iya, paling 10 kabupaten kota. Tapi dengar dari orang-orang makanya aktif ke sini, jadi gitu. Termasuk dari orang-orangnya
termasuk yang dimanfaatkan, yang dimanfaatkan, dia bermanfaat itu Iya. bisa sementara ini. Karena orari itu dari dulu murah meriah. Sejak sekarang, karena menganggap HP itu tetap kan biaya mahal. Iya. Ini yang paling penting. Kayak emergensi ini, saya ingat 2010 tuh, saya bawa mobil Terano panjang itu, antena hanya bisa komunikasi ke luar negeri. Kami masalah itu gempa bumi. Iya itu. Saya anak-anak saya amankan, saya harus laporan Jakarta terus kan. Misalnya ini kan, nggak ada listrik, aki besar itu, ada aki, kami itu kan punya aki panjang itu, punya sekretariat. Kalau terjadi apa-apa, aki panjang itu bawa, lama sampai bisa seminggu. Aki yang panjang-panjang itu berapa sampai 200 ampere. Jadi kalau di sini kalau yang lewat nggak pakai masker, dikasih masker. Iya. Kalau haus ada aquanya. Ya, karena bulan puasa, Iya. Bisa duduk situ. Iya. yang di sini kasih masker, ada ini kasih kita kawan-kawan sini kami, kenapa masuk bungkus rata harus pakai masker? Iya. Wajib, malah seperti itu. Kalau mobil di stop, Kalau enggak- anak sekolah. Kalau nggak meyakinkan, disuruh putar balik. Iya. Iya, itu. Ini kan tidak pakai masker, di stop, gimana motor-motor di stop. Iya. Ini rekan-rekan semuanya para. Itu yang saya sedih itu, makanya saya katakan berkali-kali, saya di Bengkulu tinggal kan. Pasar itu bilang pedagang itu jangan jual sama orang yang nggak beli datang nggak pakai masker. Paling kan dekat sekali di pasar itu, Iya. jarak nggak sampai semeter. Karena kan COVID-19 ini kan 1,5 minimal, 1,8 aman. Hari ini lumayan lah. Kalau 1,8 aman, kalau 1,5 udah minimal. Iya. Kita nggak tahu kan. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Masih kuat kami Bupati ya, termasuk Iya. Bupati. Orang ini gara-gara ini maju lagi dan Ya, rame. rame lagi. Terlepas dari popularitas, kalau Iya. Bengkulu Selatan artinya, ya memang ini beliau Bupati bukan kita menyebut, dia adalah merasakan tugas seorang pemimpin. Terlepas daripada itu, kalau toh orang menilai dikait-kaitkan ya semua bisa terkait Pak Bupati ya. Pemilihan ketua BPD kepala desa jadi kait-kaitkan orang kalau begini ya. Tergantung substansi dari mana orang menilai kan gitu ya. Memang sekarang itu tadi kalau bahasa kami ya, karena kami Pak Agus dengan segala macam kami hampir paten Pak pada negeri sekarang. Jadi orang itu kalau bahasa pada negeri lah paham mana. Iya. Negeri ini perlu perhatian kita semua. Iya. NKRI itu sudah di dalam, jangan keluar lagi gini Pak. Karena ketika ini lama rutut kalau di dalam, tinggal petugas saja. Jadi pada negeri lah, Iya. kawan-kawan macam-macam. Dan yang kita lihat itu melihat seorang pemimpin itu di saat kesulitan Iya. sekarang. Kami, Makanya kadang-kadang itu bukan kadang-kadang sibuk sendiri, ribut sendiri, iya. sibuk gini. Ini dulu yang paling diurusin dulu. Rasanya orang Indonesia tuh nggak ada kelaparan sekarang. Iya. Ada kelaparan tuh hijau-hijau semua. Apa Iya, yang bisa iya. dimakan untuk dosa kan? Mana kan lumbung padi 15 bulan ke depan padi masih tahan. Nah. Artinya Pangan. ya pangan aman. Ya, kalau ikan nggak susah-susah tuh laut di belakang. Banyak yang ini kan kayak gitu. Jadi kita Indonesia tuh nggak susah sebenarnya. Tapi yang paling Mungkin di provinsi juga perbatasan provinsi saya lihat tidak begitu ketat. Mestinya perbatasan Lampung ya udah. Kalau sudah kami kan kami awal PSBB, radio. ya. sekarang ini ada masalahnya. Sekarang ini ada tukang ojeknya kadang-kadang tuh. Beli mobil, suruh berhenti naik, ya, dia turun dulu. Jadi dia tuh naik ojek dia, naik ojek buka apa? Nggak pakai ini, pakai masker aja. Kita orang sini, masih di ujung sana, dia. Ya. Oh. Nah, itu. Kita udah, ada videonya itu. Jadi Ya, kami juga kemarin itu yang ada perbatasan Sumatera Selatan, kan, di mana? Pas saya cek itu ada yang baru naik mobil yang ngangkut ikan tiap hari. Mereka kan bebas. Kita stop kan tidak. Mereka motor listrik. Pas kita stop ada 2 orang. Yang tahu-tahu di belakang anak saya kira tadi. Ya, ditinggalkan kan. Memang ada. sudah gitu. Kata orang itu. Jadi kayak orang Indonesia itu kan pintar, bermacam-macam cara untuk melanggar aturan. Iya, suruhnya turun dulu. Kan mobil yang barang kan nggak berhenti kan, travel itu. Iya, iya. Nah, jadi tarifnya aja. Ini tambahan penghasilan bagi masyarakat kita, tapi berbahaya bagi kita semua. Iya.
Memang kita yang agak menentukan ini kita sudah bekerja seperti ini, semuanya instansi semua terkait. Iya. Wah dicaci-caci pula, Betul. begitu begini. Sebenarnya Sebenarnya iya. Masyarakat sendiri. Iya, masyarakat sendiri. Kamu tuh lemak ini, lemak itu, pikir aja. Karena nangis juga gitu. Tapi kita kan abdi negara, Pak. Jadi kalau abdi negara Nah, ini relawan nih. Kami Relawan ya? relawan. Pak. Relawan. Iya, relawan. Seperti saya dulu kita di Orari ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang hampir relawan. Relawan. Tapi Orari biasa, Pak. Kita dari tahun ke tahun pilkada kita juga dulu. Terus apa? Zaman kalau dulu Bapak udah lama pilkada, terus zaman Bu anak Islamko itu yang kira remaja. Semua kita. Orari itu. Makanya kita kadang miris. Saya pernah curhat sama Bupati, wah sebenarnya nangis juga. Nggak mungkin cengeng ada kan Pak, selalu Iya. cengeng itu bukan kan? Sakit akhirnya kita capek. Iya. Kita lah kerja luar-luar. Iya. Wah, dimaki-maki juga. Iya. Yang susah ini gini, kalau dia nggak ikut aturan, yang cilaka kita semua kan? Ya gitu. Kalau Bengkulu saya bilang physical distancing masih kalau nilai kalau 0 sampai 100 itu cuma 25%. Nggak ada apa-apanya. Pasar tuh masih santai. Kalau daerah lain udah tutup, ini masih buka semua. Makanya saya itu masih ada satu belum tak ini kan. Tapi dia santai. Kami ini yang santer kan ketika anggota DPR yang pergi ke Palembang itu. Jadi seolah-olah berlawanan. Masyarakat menilai kan di tengah-tengah gini, di tengah itu jelas aturan yang ada, tapi itulah urusan ini kan. Itulah kadang-kadang miris juga rekan-rekan Jadi relawan. saya pernah dengan cari dengan Pak dengan Pak Waktu Berminggu langsung ke Pasar Panorama, siang-siang ke Pantai Panjang, malam-malam kamu ke Simpang Bundaran atau Gunung Granit itu. Kamu lihat di situ. Enggak pakai masker, dekat-dekatan ngobrol, sampai sambil minum teh telur di situ kan di Bundaran. Enggak takut. Enggak tahu saya. Kalau saya takut, saya melihat kawan-kawan saya, kebetulan dokter yang mungkin dokter klinisnya dari ini apa ini dari dokter teman saya di dokter Indonesia itu dokter Zaini, dia cerita dia dokternya segala macam memang sakit, bukan main-main, sakit sini kita tuh. Masih untung masih ada yang peduli. Saya rasa Kenapa begini, kenapa begini. cuma yakin lah Bapak ya, apalagi bulan Ramadan, bukan saya ceramah menurut saya. Iya. Kalau sama Rasul itu mengatakan besok pagi kita akan berjalan jauh ke menyeberang sungai. Iya. Ketika kamu rasakan dalam sungai, apa yang kamu rasakan ambillah sesuka-suka sesuai masing-masing. Artinya bulan Ramadan. Pas lewat orang 3, ada yang ngambil batu masukkan, ambil banyak, ada yang nggak ngambil. Apa katanya? Siapa yang dapat? Buka di sini. Ada 3 orang dapat, saya banyak dari intannya. Yang banyak dapat intan banyak, yang dikit dapat dikit. Yang terakhir itu nggak ngambil apa-apa. Artinya mudah-mudahan, artinya bulan Ramadan ini Pak Bupati kita ikhlaskan ya ibadah kita Pak. Jangan sampai sekedar Ramadan baik. Iya. Ada hikmah kita ambil Pak. Walaupun dicaci juga mungkin tidak ibadah gitu. Nah, itu mantap. Terakhir itu aja. Iya, mantap. Kalau cerita, wah, nggak enak Pak. Apa ya kawan-kawan itu luar biasa. Luar biasa penghargaan. Makanya aku bilang Orari luar biasa. Iya. Kami ketika Bupati istilahnya lemah, wah lemah juga. Iya. Tenang, beliau tidak akan Iya lemah. yakin. Tapi ketika Bupati semangat, wah kami insya Allah. Karena beliau ini penuh dengan perjuangan. Iya. Dari kecil sampai besar penuh, tidak akan pernah lemah. Iya. Kita nggak bilang lagi ini punya siapa. Ini kan pemimpin kita. Iya. Kalau orang masih bicarakan sekarang ini pro sudah nggak jelas itu. Itulah orang-orang licik sebenarnya. Kami kawan-kawan relawan. Makanya sekarang itu selesaikan COVID-19 ini sampai aman gitu. Iya. Insya Allah. Iya, itu. Jangan sampai kita sakit. Jangan sampai sakit. Mudah-mudahan cuma satu ini segera Iya. sehat. Iya. Kembali lagi hijau. Kembali hijau lagi Pak Bupati. Iya. Insya Allah kalau memang hijau, kalau ketat jadilah Pak usaha kita. Subhanallah. Cukuplah usaha Bupati dan semuanya Dan jajaran Pak. TNI Polri, kawan-kawan sosialisasi sosial, dari rumah kawan-kawan ke di Orari, di rumah. kesehatan, Iya. wah. Sosialisasi dari rumah ke rumah dengan TNI, Polri, Cukuplah. dengan desa. Untuk ukuran kabupaten Pak di Provinsi Bengkulu, bukan saya ini ya. Saya dengar, saya berdasarkan informasi kawan-kawan, kamu kok pandai kamu gitu kan. Kalau di perusahaan itu sibuk, tapi menangani ini yang dipersiapkan itu bukan sibuk aja tiap 1 minggu sibuk apa. Yang rusak juga nih sekarang orang nih lebih mengedepankan bantuan sosial Iya. daripada kesehatan. Iya. Benar, urutan yang pertama itu kesehatan, bukan bansos. Ini ribut bansos. Jadi kalau di Facebook itu meributkan bantuan yang belum datang.
Jadi kalau Yang satu- datang tidak adil katanya. dia pakai berasnya kan berdolok. Kebanyakan mereka itu kan nggak makan beras itu sebenarnya. Udah dapat dikasih orang, tapi dia pengen ribut masalah di Bengkulu. Dan lagi gini, kalau Bengkulu Selatan masalah bantuan, orang yang datang balik kampung itu saya rasa hampir 10.000 kan Pak. Nah ya orang ini mungkin apapun dia dapat tadi kan, kalau dia baru balik kan. Iya, tidak Mungkin baru termasuk. terdata dengan kakaknya nggak ada, semuanya begitu, tempatnya seperti itu kan. Jadi kan miris juga. Cuman itu tadi, udahlah Bismillah coba dia. Mungkin lah. Kita jalani aja. Dengan Orang baik. tidak senang itu risiko jadi pemimpin. Orang senang syukur alhamdulillah ibadah. Gitu kan. Jangan terlalu banyak beban pikir. Iya, itu yang penting. Ya pertama itu jangan sampai COVID ini Insya Allah. ya ini apa menjadi wabah yang tidak terkendali di selatan. Sebenarnya kami ingin rindu Pak. Misalnya COVID selesai, bubar, why? Ah, Mungkin nangki kan kawan-kawan, hore, Betul. hore, bebas gitu. Saking Betul. ketahuan gitu. Mungkin kawan-kawan di relawan semua yang bebas. Amun kan Saya sendiri merasa nangki pinggir pantai itu kencang-kencang gitu Pak kalau sana. Amun kalau Pengumuman. jambar ya Iya. gitu. Kalau mungkin nak motong udah syukuran lah ya bagus, mungkin nak syukuran besar-besar kalaupun itu. Cuman ini enggak ujian Allah berikan kepada kita. Siap Kalau terima. Ramadan pula ya pasti ada ini, ada hikmah. Yang jelas tukang masker banyak ini Pak. Di jalan-jalan orang jualan, orang kan itu kan. Tuhan itu menciptakan Ada, di mana kesulitan, ada juga kemudahan. Gitu. Ada. Kalau mencari uang juga bisa jual masker di mana-mana, hand sanitizer. Tapi sekarang udah banyak dulu, hand Iya. sanitizer sudah banyak. Ya. Udah jual semua. Iya. Jadi jual harganya cuma beda dikit. Kayak Dettol udah cuma naik 5.000 biar kan. Nah, awal itu kan banyak ngambil, mungkin pemerintah diproduksi sebanyak-banyaknya akhirnya Makanya anak-anak keluarga sering cuci tangan sekarang. Iya. dan Banyak mudah-mudahan ini jadi budaya ya. Jadi Pak, budaya. ya. Dan dulu kan sembarangan, ini jadi budaya kemana-mana, percaya saya kemana-mana ngantong hand sanitizer di mobil. Iya. Pikir semprot tangan gitu. Ya. Jadi kita jadikan budaya. Kan, gitu kan. Kalau dulu di WC aja kadang-kadang belum tentu cuci tangan. Bisa Iya. Tapi sekarang nggak mau. Jadi nanti kita di rumah kalau ada saya kan ibu saya di rumah saya udah setiap kali cuci tangan.